Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaid Ar-Rahman dari program studi S1 Informatika dengan NIM 253200350. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil PowerPoint saya terkait aspek ergonomi pada mata pelajaran IMK atau interaksi manusia dengan komputer. Untuk tugasnya sendiri itu kita disuruh menyebutkan apa saja aspek ergonomik dari sisi lingkungan dan sisi sistem pada sebuah aplikasi tanggap bencana yang ada di sebuah panti. Nah, sebelum kita masuk pada sisi sistem dan lingkungan, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu tentang aspek ergonomik sendiri. Aspek ergonomik sendiri adalah pertimbangan antara desain dan penataan lingkungan kerja, produk atau sistem agar sesuai dengan kemampuan, keterbatasan fisik, dan mental manusia demi menciptakan sebuah kenyamanan, keamanan, serta efisiensi dalam produktivitas yang optimal, serta mencegah cedera atau kelelahan pada diri manusia. Nah, semua ini mencakup penyesuaian dalam alat, postur pencahayaan, suhu, serta interaksi manusia dengan mesin dan sistem secara keseluruhan. Nah, kita sekarang langsung masuk kepada aspek ergonomi dari sisi sistem. Yang pertama adalah kemudahan dalam mengirimkan sinyal darurat atau operasional sistem. Dalam hal ini, desain antarmuka atau UI dalam sistem itu harus yang simple dan mudah dalam mengirimkan sinyal darurat atau SOS. Semisal contoh, hanya dengan beberapa kali klik pada tombol HP, sinyal SOS tersebut bisa langsung terkirimkan pada BNPB dan tim SAR. Desain antarmuka atau UI dalam sebuah sistem darurat bencana itu juga harus disesuaikan dengan usernya. Semisal usernya itu adalah anak muda atau lansia, maka desain tersebut juga harus menyesuaikan pada karakteristik tersebut agar semisal kalau ada orang tua itu tidak kerepotan dalam mengirimkan bantuan kepada tim SAR atau BNPB. Untuk yang kedua adalah jaringan internet. Dalam hal ini, pembuat sistem harus memastikan bahwa sistem dapat mengirimkan sinyal SOS secara stabil walaupun di daerah si user tersebut sedang mengalami bencana yang sangat parah. Untuk yang ketiga yaitu informasi yang dikirim oleh user itu harus seakurat mungkin. Sinyal bencana yang dikirim kepada BNPB atau SAR itu harus memiliki format yang jelas, ringkas, dan mudah dipahami agar respon atau pengiriman bantuan dilakukan dengan cepat. Nah, untuk referensinya sendiri dari sisi sistem itu yang pertama ada dari Human Computer Interaction in Emergency Response. Dalam paper tersebut menjelaskan bahwa pentingnya desain yang tepat dan dapat dioperasikan oleh semua orang, baik itu golongan muda maupun golongan tua. Nah, yang kedua, referensi ini dari Mobile Ad Hoc Networks for Disaster Relief. Di paper ini membahas tentang bagaimana sistem tetap dapat mengirimkan data koordinasi ke pusat bantuan meski jaringan sudah tidak dapat digunakan kembali. Nah, yang terakhir yaitu Standardization of Emergency Data Exchange atau Usability of Emergency Management System. Menjelaskan tentang situational awareness yang diterima informasi yang dikirimkan kepada pemberi bantuan atau tim penyelamat, SAR atau BNPB itu harus terstruktur dan mudah dipahami agar tidak terjadi
miskomunikasi antara si user dan si penerima bantuan. Berikutnya ada aspek ergonomi dari sisi lingkungan. Nah, yang pertama ini kondisi ekstrim saat bencana sedang terjadi. Dalam hal ini, user dari aplikasi sistem tanggap bencana pasti berada dalam kondisi atau lingkungan yang berbahaya yang tengah terjadi sebuah bencana. Contohnya banjir atau gempa dan lain sebagainya. Sehingga tombol untuk mengirimkan tanda bencana sendiri pada suatu daerah harus besar dan jelas agar mudah mengirimkan sinyal SOS. Apalagi user dari aplikasi tersebut yaitu lansia atau orang-orang tua. Kemudian ada visibilitas di luar ruangan. Dalam hal ini, konteks warna dan kecerahan dari sistem aplikasi harus disesuaikan dengan user pengguna sistem agar aplikasi tetap terlihat jelas, meskipun si user berada di tempat yang terang atau di bawah terik matahari. Dalam kondisi cuaca yang buruk, seperti halnya hujan lebat dan angin kencang. Nah, yang terakhir, alarm bencana yang jelas. Setelah mengirimkan sinyal darurat, maka alarm bencana pasti akan berbunyi. Ketika alarm bencana berbunyi, suaranya harus dirancang agar tetap terdengar di seluruh daerah yang terdampak oleh bencana. Walaupun di tengah-tengah bencana tersebut terjadi bencana yang sangat amat dahsyat dan terjadi kebisingan masyarakat karena kepanikan untuk menyelamatkan diri masing-masing. Nah, untuk referensinya sendiri, di sini saya mau ngambil beberapa paper. Yang pertama yaitu Design Guidelines for Mobile Application in High Stress. Paper ini mendukung argumen bahwa ukuran desain UI itu harus ditingkatkan secara signifikan pada desain aplikasi darurat tanggap bencana. Kemudian ada seminar on Architecture Research and Technology atau bisa disingkat dengan SMART. Lebih menitik beratkan pada kriteria ergonomi dan inklusi untuk desain modular yang tanggap darurat akan bencana dan sebagainya. Kemudian ada Environmental Ergonomic Analysis. Di sini membahas bagaimana kebisingan lingkungan dapat mempengaruhi keamanan dan kenyamanan, serta pentingnya desain alarm darurat yang dapat menembus batas kebisingan. Nah, mungkin segini saja yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.